Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin rasulil huda wal rahmah wa ala alihi wa ashabihi allazina yulhidunana ila ibadatillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum LDII Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Profesor Krisna Chandra, beserta seluruh jajaran. Bahasa itu menunjukkan sulit menyebut satu-satu. Para peserta yang berasal dari kabupaten kota se-Kalimantan Timur, alhamdulillah roda organisasi berjalan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan aturan organisasi. Kita syukuri bahwa itu berarti mekanisme organisasinya berjalan bagus. Mudah-mudahan ke depannya selalu demikian dan sesuai dengan perkembangan zaman juga selalu tambah baik. Amin. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf tidak menyiapkan materi khusus. Karena itu bicaranya agak bebas. Bebas itu bisa luas, bisa juga nyinggung. Kalau terjadi yang seperti itu, saya mohon maaf karena kekurangan-kekurangannya. Kita bersyukur bahwa di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, organisasi Islam itu cukup banyak. Dan yang menggembirakan bisa berjalan semua tanpa persinggungan yang keras. Kalau kecil-kecil kadang-kadang ada karena perbedaan. Tapi perbedaan memang tidak bisa dihindari juga, itu pasti banyak. Yang menggembirakan adalah kalau semuanya bisa berjalan secara normal dan tidak ada sesuatu hambatan yang menyebabkan kita tersendat. Sebagai ormas Islam, posisi kita jelas, itu khadimul ummah. Kita ini melayani umat kita, umat Islam, memberikan pencerahan kepada umat kita, umat Islam, dan kita juga mempersiapkan umat kita supaya mampu memiliki daya kompetitif dalam berbagai peran yang diambil oleh semua pihak, dan kita di situ mau tidak mau berpastabiqul khairat. Menurut saya pastabiqul khairat itu ada dua. Pertama adalah internal umat Islam. Sini ada NU, ada Muhammadiyah, Persis, ada LDII, Mataul Anwar, ya, cukup banyak. Maka secara organisatoris, kalau kita ingin mempercepat kemajuan Islam, maka kita harus mengembangkan daya kompetitif antar organisasi Islam, sekaligus melaksanakan ayat-ayat Al-Quran. Itu internal kita. Tetapi kalau kita baca Al-Baqarah mulai dari sayaqul gitu sampai dengan kalimat walikullin wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka antara sayaqulu dengan kalimat itu berbicara antar umat beragama. Kalau begitu, maka bisa kita pahamkan selain pastabiqul khairat internal umat, ada pastabiqul khairat antar umat beragama. Maka kalau negara kita memberikan semua hak kepada semua warga negara tanpa batasan agama, kita akui bahwa itu adalah haknya untuk berkompetisi, tetapi kita harus membuktikan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Saya kira itu tantangan kita semua.
Ya Pak Wagub tadi bilang kerja keras, ya mau nggak mau memang harus seperti itulah. Itu fastabiqul khairat antar umat beragama. Pada sisi yang lain, saya tertarik dengan apa yang tertulis di belakang itu. Dalam undangan juga dikatakan bahwa kalau kita berkompetisi internal kita selaku umat Islam, itu tentu juga kita harus melihat perbedaan-perbedaan sekaligus melihat tantangan-tantangan bersama. Ya, Majelis Ulama kan satu organisasi yang dibentuk juga untuk menjawab tantangan seperti itu. Tapi Majelis Ulama itu termasuk organisasi yang muda. Lahir tahun 75, LDI tahun berapa? Udah lama. 72. Ya? 72, lebih tua 3 tahun. MUI tahun 75. Tapi banyak ormas yang lain kan lahirnya jauh sebelumnya bagi kita. Yang jelas tua betul itu Muhammadiyah. Lalu nyusul NU dan beberapa hal yang lain. NU tahun 26, Muhammadiyah tahun 2012. Lebih tua dari NU. Tapi masyarakat kadang-kadang menyebutnya golongan muda. Gimana itu ya? Golongan muda yang lebih tua dari golongan tua. Itu katanya golongan tua, Muhammadiyah golongan muda. Padahal duluan Muhammadiyah ya, Pak. Tantangan bersama kita adalah arus perkembangan pemikiran dalam lingkup pemahaman keagamaan kita termasuk di Indonesia. Dan arus pemikiran itu deras sekali masuknya pasca reformasi. Hampir semua pemahaman masuk ke Indonesia. Ada yang sangat ekstrim. Ada 2 kelompok. Kalau kita bicara ekstrim, tidak berarti tidak kita mengatakan tidak boleh, Pak ya. Tapi itu kan menentukan pola pikirnya dan menentukan bagaimana dia berkomunikasi dan bagaimana dia menilai pihak lain. Ada kelompok yang sangat ekstrim tekstual dengan pemahaman yang sempit dari teks itu dan sangat mengabaikan yang namanya kontekstual. Cirinya, orientasinya itu selalu ke belakang. Itu cirinya. Negara harus seperti itu, tanpa melihat konteks kekinian. Itu banyak. Rasio kurang diabaikan, sehingga konteks juga disepelekan. Nah, kelompok ini akan sulit mengikuti perkembangan-perkembangan yang begitu cepat, karena selalu kaitannya ke yang lewat. Karena itu dia punya gagasan-gagasan ke depan yang pada akhirnya berbenturan dengan negara kita dan berbenturan dengan masyarakat yang kontekstual. Sehingga misalnya ada konteks jihad, mengartikan konteks jihad itu dalam arti sempit. Kelompok jihadi. Kemarin hari Senin kemarin yang lalu ya, ini hari Rabu, hari Senin kemarin, itu ada satu orang anak muda sekali menyatakan diri kembali kepada negara Republik Indonesia dari kelompok jihadi. Dalam iklannya saya kaget. Dari sekian iklannya saya 2 yang bikin saya kaget. 1, dia katakan, dengan ini saya kembali
mengakui negara Republik Indonesia. Berarti Indonesia bukan negaranya kan? Yang kedua, saya mencabut baiat saya kepada pimpinan ISIS. Berarti anggota ISIS. Dan itu dibina sekian lama, jarang sekali ada yang mau kembali. Selama ini sama di Kalti baru 2 yang kembali. Mudah-mudah, sangat mudah. Perkiraan umurnya nggak sampai 20. Tapi kalau militansinya seperti itu, gimana kelompok ini yang tekstual itu tadi, sebab kembali kepada yang lama, negara harus seperti yang lama. Ini kan tantangan kita bersama. Pemahamannya yang sempit, misalnya pada saat terbunuh anggotanya di Poso, pimpinan dalam penjara ngomong sama pimpinan penjaranya, alhamdulillah hari ini saya mengantarkan anggota saya masuk surga. Ditanya kenapa? Dia syahid di Sulawesi Tengah. Ini doktrin seperti ini bagi kita itu satu tantangan. Satu tantangan. Itu yang namanya kelompok jihadi. Dan inilah tugas berat daripada Densus 88. Ya, kita bantu Densus mengatasi persoalan ini. Bukan kita ikut nangkapnya, tapi bagaimana bisa mengubah pola pikir yang seperti itu. Sangat tekstual. Saya kadang-kadang bingung juga. Misalnya pemahamannya negara harus satu di dunia ini, negara Islam, dipilih secara bebas oleh umat Islam, dia wajib berlaku adil, kalau tidak adil lagi boleh dibunuh. Itu doktrin. Doktrin. Karena itu kita melihat satu sisi. Selain jihadi, ada yang namanya takfiri. Kalau nggak cocok dengan mereka berarti kafir. Dan negara ini negara tokoh. Ini sisi keras, ekstrim, tekstual. Kita lihat sisi yang lain. Aliran pemahaman yang begitu keras masuk di Indonesia pasca reformasi adalah aliran sekularisme, liberalisme. Dua itu. Sekularisme berarti bahwa negara itu tidak punya tanggung jawab terhadap agama. Jelas tidak cocok dengan Indonesia. Nggak ada urusannya itu, pisahkan. Urusan agama, urusan pribadi, bukan urusannya negara. Ini kalau konsep ini masuk, Indonesia itu menjadi lemah. Liberalisme intinya kebebasan, sehingga semuanya harus bebas. Seks juga harus bebas. Pada saat undang-undang mau diterapkan tentang pornografi, ada kelompok yang keras memperjuangkan, ada kelompok yang keras menolak. Yang menolak ini yang liberalisme. Apa cirinya? Cirinya adalah ekstrim kontekstual, mengabaikan teks. Kalau nas itu, hadis dan Quran itu menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi zaman, jangan dipakai lagi. Dan itu disebarkan. Disebarkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu nggak cocok. Ini zamannya kebebasan. Laki-laki perempuan itu sama. Padahal Islam sudah memberikan konsep yang jelas bahwa martabat wanita itu sangat dihormati. Bahkan dia menjadi imadul bilad, menjadi tahta al-jannu tahta al-ummahat. Tetapi tidak bisa dikatakan harus sama percis. Kenapa tidak boleh? Karena Allah yang memberikan perbedaan. Ada kelebihan yang diberikan. Mari kita lihat perbedaannya. Perbedaan fisik. Secara umum laki-laki itu besar badannya dibanding perempuan. Secara umum tenaga laki-laki
fisiknya jauh lebih kuat daripada perempuan. Maka itu tidak bisa disamakan. Soal adanya keturunan itu kan kerjasama ya. Dari kerjasama nggak jadi itu anak-anak itu. Itu juga kodratnya laki-laki beda dengan perempuan. Kodrat fisik, kita lihat kodrat fisikis. Laki-laki pada umumnya jiwanya itu adalah kepingin melindungi. Malu kalau tidak bisa melindungi. Tapi perempuan beda, Pak. Yang diperlukan perempuan kejiwaannya adalah mencari suami yang bisa melindungi dia, dan sangat kecewa kalau suaminya tidak bisa melindungi dia dan keluarganya. Oleh karena itu, kita angkat derajatnya wanita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita terima, jangan disalahkan, ya. Tapi kita meletakkannya dalam proporsional bahwa ada rasio di tengahnya. Ya. Sifatnya harus rasional. Maka wanita dikasih kesempatan menurut syariat, kan sudah ada aturannya. Misalnya ada wanita yang mau jualan, boleh kalau suaminya mengizinkan. Ada wanita yang mau jadi anggota DPR, boleh. Bukankah Aisyah juga bisa pernah menjadi panglima perang? Itu contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka yang kita perlukan di sini adalah arus tengah yang oleh Al-Quran dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi moderasi itu kita perlu. Jadi rasionya kita pakai dalam memahami teks. Dan dalam konteks perkembangan peradaban yang begitu pesat selalu berubah-ubah, kita ikuti perkembangan itu dengan kontrol nas. Jadi kontrol nas itu tetap ada, penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan lepaskan nas itu. Kalau lepaskan nas itu menjadi liberalisme. Tidak mengikuti perkembangan menjadi ekstrim tekstual. Maka kita berada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini kita memahami bahwa secara substansi Al-Quran itu bisa mengikuti semua perkembangan zaman, apapun yang terjadi, karena sifatnya substansi. Pada saat penerapannya kita berpikir dengan kaidah usul fikih. Ulama kita yang usul fikih itu sangat luar biasa memahaminya itu. Kalau sudah seperti itu, semua masalah bisa dijawab oleh hukum agama kalau kaidahnya yang kita pakai adalah usul fikihnya. Kalau begini, nanti keadaannya begini, jawabannya begini. Kalau fikihnya langsung, kita menjadi statis. Ya. Jadi hal-hal yang biasa, yang sifatnya stabil, tidak berubah-ubah, kita pakai fikih. Pada saat keadaan berkembang terus secara menerus, yang kita pakai adalah usul fikih. Sehingga disitulah wasatan itu bisa berjalan. Yang terakhir, kalau kita bicara tentang wasatiyah, itu berada pada 4 hal. Pertama, wasatiyah bil aqidah. Kita moderat di dalam berakidah. Artinya, kita menyadari bahwa akidah orang itu banyak, apalagi kalau berbeda agama. Dia punya keyakinan dan diberi hak hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Al-Quran sendiri mengatakan kalau Allah mau jadikan dia satu umat bisa, tapi perbedaan kan untuk menguji kita. Maka kita nyadari bahwa saudara-saudara kita yang non-muslim itu punya hak hidup di Indonesia dengan akidah yang berbeda dengan kita. Yang kita akui adalah bahwa mereka mempunyai akidah yang berbeda dengan kita. Yang tidak boleh adalah mengakui kebenaran akidahnya. Boleh kita bergaul,
Kan ada teman-teman yang tahu, ada kan teman-teman yang sangat ekstrim gitu. Pokoknya nggak boleh sama sekali. Kalau ikuti dia kafir, enggak. Kita menjadi kafir kalau mengakui akidahnya. Mengakui dia punya akidah yang berbeda dengan kita, itu satu realita. Tapi kita tidak boleh membenarkan akidah yang dia yakini. Akidah kita adalah Islam. Islam dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Itu jawaban dari realita dari makna Al-Quran surah Al-Kafirun di situ. Ya, kita sering baca itu kan. Lakum dinukum waliyadi. Itu satu. Kita moderat di dalam. Sehingga berikanlah mereka hak hidup yang saya katakan tadi. Siapa yang maju di antara kita, kita berpastabiqul khairat. Kita sportif. Mudah-mudahan kita jangan kalah dalam pastabiqul khairatnya ya, dengan mereka itu. Satu, bil akidah. Yang kedua, wasatiyah bis syariah. Di dalam penerapan syariat yang merupakan pilar ajaran Islam, bahwa tanpa pelaksanaan syariat Islam itu nggak nampak. Nampaknya Islam itu karena syariatnya yang kuat. Tapi dalam penerapan syariah, agama lain jelas beda sama kita. Tapi kita mengambil dalam fikih saja, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, saya berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu saja fikihnya kan 4 macam. Belum ditambah dengan Ja'fariyah, belum ditambah dengan Zaidiyah, macam-macam. Dengan sudut pandang pemahaman nas-nas yang sudut pandangnya agak berbeda kita dengan yang lain. Lalu mengakibatkan kita memiliki perbedaan-perbedaan dalam penerapan syariat. Maka menjadi salah kalau kita menganggap syariat yang berbeda dengan diri kita itu salah. Kita ngambil fikih imam 4 aja yang terkenal itu. Bukankah mereka punya hubungan guru dan murid? Imam Syafi'i itu gurunya 2. Satu Imam Malik, yang kedua murid senior Imam Hanafi. Itu Imam Syafi'i. Imam Hambali itu murid langsung dari Imam Syafi'i bidang fikih, tapi dia juga punya guru bidang hadis, sehingga dia punya keahlian 2. Dia ahli hadis dan ahli fikih kalau Syafi'i. Tapi mereka ulama kita itu multidisipliner ilmu. Jangan dikira Imam Syafi'i nggak tahu tasawuf. Dia ngerti tafsir. Semua bidang ilmu dia kuasai, cuma ciri khas utamanya kemampuannya pada bidang fikih. Dan yang kedua, saya salut dengan LDI bahwa bagaimana mengembangkan ekonomi. Saya juga melihat bahwa 2 di antara imam besar itu sebenarnya adalah orang-orang yang sukses dalam bidang ekonomi. Imam Hambali itu orang kaya, Pak. Imam Hanafi itu pedagang konvensional, konveksi, kaya sekali. Imam Malik itu kaya. Tapi satu prinsip yang menarik Imam Malik adalah kalau dia ngajar dia pakai pakaian terbagus. Kenapa? Karena ilmu harus dihargai. Karena itu dia pakai pakaian yang paling bagus. Tapi dia juga bisnis. Pernah satu ketika di tengah-tengah pengajiannya, begitu selesai pengajian langsung dihitung bisnis. Nah, ini berapa untungnya? Imam Syafi'i ada di situ. Imam Syafi'i agak protes. Dia bilang, ya apa itu? Habis ngajar terus bicara bisnis. Ada murid senior dari Imam Malik, tempatnya curhat tuh bilang, gini Syafi'i, kalau bukan Imam Malik yang ngambil bisnis besar itu, nanti diambil oleh orang-orang yang gak karuan agamanya gimana? Baru Imam Syafi'i sadar, lebih bagus begitu daripada yang gak karuan agamanya ngambil bisnis itu.
Tetapi Imam Syafi'i sendiri, terus imamnya muridnya lagi Hambali, itu adalah dua ulama yang hidupnya pas-pasan secara ekonomi, tapi gurunya pebisnis. Itu yang kedua, akidah bis syariah. Bahwa penerapan syariat ini pasti kita akan temukan perbedaan-perbedaan, dan menjadi menurut saya adalah tidak benar kalau kita menyalahkan karena berbeda dengan kita. Dua, bil akidah bis syariah. Yang ketiga adalah bil akhlak. Tata kerama, budaya-budaya kita masing-masing itu berbeda-beda, tetapi yang kita inginkan adalah perilaku dan pergaulan kita tidak pernah lepas dari kontrol moral agama. Walaupun nanti bertindaknya agak berbeda. Budaya Jawa yang sangat santun tentu berbeda dengan budaya Batak yang suaranya keras tapi belum tentu jahat hatinya. Saya ini orang Bugis, Pak. Anak-anak masih sudah di Kaltim. Satu ketika keluarga saya datang dari Sulawesi, saya masih mahasiswa. Dia anggap hebat karena sudah mahasiswa dan mereka kebetulan tidak sempat sekolah. Menemui saya mulai masuk jongkok, pulang mundur jongkok, langsung saya panggil, ini Samarinda, bukan Bone. Tapi di Jawa begitu kan ada juga budaya itu ya. Ada. Ini Samarinda, bukan Bone. Pertama kalinya saya temukan ada keluarga saya, namun saya begitu. Berlima datang, mulai di pintu sudah mulai duduk masuk, kemudian pulangnya mundur. Saya menjadi aneh karena saya besar di Samarinda. Tapi bulan-bulan November kemarin saya ke Jawa Tengah, ditamu oleh seorang kiai pimpinan tarekat. Saya lihat lagi hal yang sama. Dia begitu di pintu, di ruang tamu kita duduk, dia sudah mulai duduk, kemudian ngantarkan rumahnya sambil duduk. Oh, saya kira ini budayanya yang berlaku di pondok itu. Jadi perbedaan-perbedaan yang seperti ini kita hargai. Itu contoh yang konkret, tetapi itu adalah wasatiyah bil akhlak. Yang terakhir adalah wasatiyah bil afkar, pemikiran moderat di dalam berpikir. Nah, di sini letaknya kita meletakkan diri antara dua ekstrim tadi. Ekstrim yang sangat tekstual, orientasinya ke depan, ekstrim yang sangat kontekstual, yang orientasinya ke depan dan menganggap bahwa nas-nas agama sudah kurang tepat dan itu beredar banyak di Indonesia. Inilah tantangan-tantangan kita. Bukti konkretnya adalah LGBT itu satu kewajaran. Menurut kita kan tidak bisa. Tapi itu adalah pemikiran yang berkembang, Pak. Mudah-mudahan tidak masuk kepada generasi-generasi muda. Saya kira hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa eksis. Bidang garapan kita dakwah plus, ya plusnya itu bagaimana mengembangkan ekonomi. Majelis Ulama Indonesia hari ini dibawa juga pelatihan UMKM, bagaimana mengemas UMKM itu supaya maju. Kemudian besok pagi juga pelatihan UMKM bagaimana supaya produk-produknya itu terjamin kehalalannya. Itu berdakwah lewat kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf atas segala kelemahan yang muncul dari penyampaian ini, karena memang sebelum naik pun saya masih berpikir apa yang saya sampaikan. Sampai saya tanya dengan Pak Chandra, ini apa yang saya sampaikan Pak Chandra?